Saudara, Iran membalas serangan Amerika Serikat dengan membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Lalu sekuat apa persenjataan dan pertahanan Iran di tengah serangan dari Amerika Serikat dan Israel? Kami membahasnya bersama dengan Adrianus Prima Manggala, pengamat pertahanan dari Lembaga Keris. Selamat petang, Mas Adrianus. Selamat petang, Mas. Mas, kalau kita lihat Iran ini bisa dibilang dikepung begitu oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Namun mereka tetap masih dikatakan masih mampu melakukan serangan balik, yaitu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Doha. Anda melihat seperti apa kekuatan Iran sampai saat ini? Ya, seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, Iran ini masih memiliki keunggulan geografis, yaitu wilayahnya luas. Jadi dia punya wilayah yang cukup luas sehingga dia bisa menempatkan peluncur rudal balistiknya itu di berbagai tempat ya. Jadi kalau kita agak mundur beberapa jam yang lalu, Angkatan Udara Israel tuh masih berusaha mencari peluncur-peluncur rudal balistik Iran yang ada di bagian barat wilayah Iran. Jadi ini sudah tidak bicara tentang Teheran lagi, tapi mungkin lebih dekat ke perbatasan Irak begitu. Kalau yang Anda lihat, bagaimana dengan pertahanan udara Iran sendiri? Apakah bisa mudah ditembus? Karena kalau kita lihat yang selalu terekspos di publik adalah serangan rudal dari Iran. Ya, kalau saya boleh berpendapat, ini masih banyak hal yang belum kita lihat dari Angkatan Bersenjata Iran, yaitu yang pertama kemampuan rudal anti udaranya dia, dan yang kedua juga Angkatan Udara Iran sendiri. Kita sih belum melihat dari kemarin ya, mereka nampak entah masih wait and see atau masih menyimpan kekuatan itu untuk hal yang lain. Kalau saya masih meyakini bahwa kekuatan Iran itu belum habis gitu. Kekuatan Iran masih belum habis sehingga Anda melihat serangan balasan yang dilakukan oleh Iran akan terus dilakukan. Terlebih tadi sebelumnya kita sampaikan bahwa ada rudal dari Iran yaitu Khorramshahr dengan jarak 2000 km. Ya, betul sekali. Memang apalagi yang serangan tadi ya, saya lihat memang ada sedikit perbedaan strategi dari serangan Iran sendiri, yaitu mereka berusaha supaya secara psikologis orang-orang Israel itu akan lebih lama berada di bunker. Jadi begitu alarm serangan udaranya sudah akan dimatikan atau baru saja dimatikan, mereka akan meluncurkan salvo rudal baru. Jadi memang ini kalau menurut saya masih bagian dari perang psikologis yang sebelumnya, terlepas dari gencatan senjata yang klaimnya sudah disetujui semua pihak ini. Oke, tadi sebelum kita berbicara soal gencatan senjata ini, namun Iran sendiri membantah begitu adanya gencatan senjata ini. Anda melihat sampai sejauh mana kekuatan militer dari Iran sendiri? Karena saat ini bukan hanya Israel yang akan menyerang, tapi ada Amerika Serikat di situ. Dan selama ini kita dipertontonkan hanya rudal begitu yang menjadi senjata andalan dari perang Iran ini. Ya, kalau saya lihat juga serangan ke pangkalan di Qatar itu ya, itu ada beberapa analis dan beberapa sumber menyimpulkan sepertinya memang sudah ada notifikasi ke pemerintah Qatar, karena pangkalan yang diserang itu selain menjadi pangkalan yang disewa oleh Amerika Serikat, itu juga menjadi pangkalan utama Angkatan Bersenjata Qatar. Jadi mungkin mereka masih menghindar untuk membawa konflik ini ke skala yang lebih besar. Mungkin itu salah satu alasan juga kenapa kita belum lihat misalnya aset Iran itu di laut itu banyak gitu, seperti kapal-kapal kecil yang dilengkapi dengan rudal, itu belum kelihatan. Angkatan Udara Iran belum kelihatan. Kemudian kita itu masih banyak menjadi perdebatan juga di kalangan analis masalah rudal pertahanan udara dan radar-radarnya Iran ini apakah memang sudah hancur oleh Israel atau masih ada dan disimpan. Ini kita masih melihat bahwa sepertinya Iran juga masih menyimpan beberapa kekuatan dalam perang ini. Jadi menurut Anda nafasnya Iran dalam perang ini masih panjang begitu ya, sehingga mereka tidak langsung gencatan senjata namun justru membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar ya? Iya betul, kalau kita baca tadi beritanya itu sebenarnya kan diklaim ada gencatan senjata yang berupa Iran akan menghentikan serangan dalam waktu yang disepakati, kemudian dalam 12 jam setelah itu Israel akan menghentikan serangan. Tapi nyatanya setelah waktu yang disepakati ternyata Iran masih mengirimkan serangan rudal balistik.
Dari beberapa klaim itu 2 rudal, memang jumlahnya tidak banyak, tapi kita masih menebak-nebak apakah ini dengan koordinasi dari Komando Sentral Iran atau memang ini adalah sebuah pesan bahwa mereka ya kami belum setuju dengan gencatan senjata ini begitu. Jika Anda membacanya ini sebuah pesan Iran belum mau untuk gencatan senjata, kini sekarang kita lihat bagaimana dengan kekuatan militer Amerika Serikat, terutama di Timur Tengah. Anda biasanya kalau sudah ada balasan dari serangan dari Iran akan dibalas lagi dengan serangan baik dari Israel dan Amerika Serikat. Anda membacanya serangan balasan ini akan seperti apa, baik dari Israel maupun Amerika Serikat? Kalau saya lihat ya, apalagi kita sedikit mundur ke belakang. Kemarin serangan ke fasilitas nuklir Fordo yang 12 bom itu kan ternyata setelahnya mereka masih ada serangan lanjutan yang ada analis yang bilang itu dari Amerika, ada analis yang bilang itu dari Israel ya. Jadi kalau saya lihat memang kemungkinan besar Israel dan Amerika itu akan mengutamakan serangan udara karena memang saat ini secara de facto mereka memiliki keunggulan ya. Tapi keunggulan di air superiority ini bukan berarti bahwa mereka unggul secara sepenuhnya dalam perang karena memang dari awal terjadi perbedaan strategi. Apalagi nanti kalau sudah dilaksanakan pemblokiran Selat Hormuz itu akan menjadi hal yang lebih luas lagi. Karena tentu saja kalau sudah terjadi pemblokiran Selat Hormuz, mungkin bukan hanya Amerika yang bereaksi, tapi negara-negara lain juga akan bereaksi seperti itu. Langkah itu kemungkinan besar akan diambil oleh Iran memblokir Selat Hormuz ini. Apakah langsung diambil atau ini menjadi salah satu langkah terakhir yang nantinya diambil oleh Iran dalam perang ini? Ya, kalau saya lihat di sudut pandang mungkin agak keluar sedikit ya dari militer. Kemarin Parlemen Iran sudah menyetujui untuk merekomendasikan kepada otoritas tertinggi Iran untuk pemblokiran Selat Hormuz dan hari ini mereka juga merekomendasikan untuk menarik diri dari pengawasan IAEA atau Badan Nuklir Internasional. Kalau saya lihat ini memang sepertinya arahnya Parlemen Iran itu mau mendukung bahwa mungkin taktik isolasionis ya, meskipun ini lebih ke masalah diplomasi ya dan hubungan internasional. Tapi kalau kami lihat sepertinya ini sementara masih dalam bentuk gertakan. Meskipun kalau kita bisa lihat kapal-kapal tanker minyak itu mulai berbalik arah. Bahkan yang agak mengejutkan kalau dari sisi yang kami bahas kemarin, tanker Cina yang seharusnya menjadi temannya Iran saja dia putar balik. Karena mungkin mereka masih mencoba menghubungi mungkin ya pemerintah Iran gimana nih tanker kami apakah diperbolehkan lewat atau belum. Kemarin salah satu hal yang menarik untuk diamati adalah tanker Cina itu pun dia berputar balik tidak melewati Selat Hormuz begitu. Menarik untuk dipantau begitu bagaimana akhirnya sikap dari Iran terhadap Selat Hormuz ini. Apakah menurut Anda dengan ditutupnya Selat Hormuz ini akan meredakan ataupun akan bisa menjadi salah satu upaya untuk gencatan senjata antara kedua negara? Nah kalau saya lihat ya dari sudut pandang militer ini adalah tentang bargaining saja. Meskipun kita harus fair juga menilai bahwa mungkin kalau dari kemampuan Angkatan Laut Iran akan susah untuk all out war atau perang total di Selat Hormuz. Jadi strategi mereka mungkin berfokus pada peranjauan untuk menutup jalur. Kemudian tentu saja salah satu yang akan merespon Amerika dan Inggris yang memiliki armada untuk anti ranjau di sekitar Selat Hormuz. Kemudian yang kedua yang tentu saja ditakuti oleh banyak orang adalah serangan rudal seperti yang dilakukan Houthi, serta satu lagi yang tidak dimiliki Houthi adalah kalau saya tidak salah ingat itu ratusan kapal-kapal kecil yang dilengkapi dengan rudal anti kapal. Yang itu tentu saja mereka akan bisa bersembunyi di tempat-tempat yang sempit untuk kemudian menembakkan rudalnya. Ini mungkin yang menjadi dasar kenapa kapal tanker Cina pun sampai balik arah di Selat Hormuz. Begitu. Ini yang di salah satu menurut Anda yang dipersiapkan oleh Iran begitu. Kalau kita lihat tadi Iran, bagaimana dengan kekuatan militer Amerika Serikat terutama di daerah Timur Tengah? Anda melihatnya bagaimana? Ya, tentu saja secara umum mereka masih merasa kurang ya, makanya mereka mendatangkan kapal induk juga yang akan segera bergabung, menambah jumlah kekuatan di USCENTCOM. Jadi mereka memiliki komando sendiri di Timur Tengah.
Tapi memang saat ini sebagian besar dari awal fokus mereka lebih pada kekuatan anti ranjau, pertahanan udara, dan juga pesawat untuk menyerang. Cuman memang kita belum melihat pesawat-pesawat tempur Amerika yang konvensional ya, bahkan yang F-35 memasuki ruang udara Iran. Jadi memang untuk pesawat tempur masih didominasi oleh pesawat tempur Israel begitu. Jadi kami juga melihat dari Amerika Serikat pun masih gimana ya, wait and see mungkin. Bagaimana sih serangan balasannya Iran? Karena ini pasti seperti itu yang terjadi. Iran menyerang dibalas Israel, Iran menyerang Amerika dibalas Amerika, begitu terus siklusnya itu. Yang jelas saling serang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini kita berharap segera damai begitu ya, tidak terjadi lagi perang lagi. Terima kasih Mas Adrianus Prima Manggala, pengamat pertahanan Lembaga Kris, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas. Salam sehat, selamat sore, terima kasih.